Halo historian, kita semua tahu ya, Jerman itu adalah negara yang penuh dengan inovasi, terutama inovasi senjata kebutuhan militer mereka. Sebut aja ME-262, HO-229, roket V1 dan V2, Frit X, Silbervogel, dan lain-lain. Tapi ada salah satu proyek rahasia mereka yang sampai detik ini masih jadi perdebatan. Banyak yang menganggapnya itu hanya mitos belaka, teori konspirasi, atau hanya sebatas cerita fiksi yang lebay. Namun di sisi lain, ada juga yang meyakini kalau proyek ini benar-benar ada. Yaudah, yuk langsung aja kita bahas. Inilah dia, proyek Haunebu. Oke, saya coba jelasin secara singkat aja ya. Proyek Haunebu ini selalu dikaitkan dengan kendaraan yang berbentuk cakram, piring terbang aja lah. Yang katanya sih bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Bisa melakukan manuver yang mustahil dilakukan sama pesawat konvensional pada zamannya. Bahkan menurut beberapa klaim, bisa terbang sampai keluar angkasa. Kedengarannya mustahil banget ya buat teknologi era 1940-an. Ya emang mustahil sih, saya aja juga nggak percaya sebenarnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita putusin ini fakta atau fiksi, kita perlu penjelasan secara perlahan. Seperti yang udah saya katakan di awal video ya, Jerman di era Perang Dunia Kedua kala dipimpin oleh Pak Kumis adalah negara yang penuh dengan inovasi teknologi militer. Koleksi Wunderwaffe adalah bukti yang nggak omon-omon. Di saat negara lain masih pakai mesin piston, Jerman udah mengoperasikan pesawat jet langsung ke medan pertempuran. Di saat negara lain fokus dengan artileri konvensional, Jerman udah punya roket balistik. Bahkan ketika perang itu udah selesai, teknologi mereka jadi rebutan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Nah, karena teknologi Jerman itu begitu canggih, muncul nih pertanyaan. Kalau Jerman bisa membuat sesuatu yang lebih maju pada zamannya, apa itu artinya mereka masih punya teknologi yang lain, yang lebih pamungkas? Pertanyaan inilah yang menjadi awal mula lahirnya berbagai teori tentang proyek Haunebu. Menurut berbagai dokumen dan gambar yang tersebar di dunia maya, Haunebu selalu diilustrasikan sebagai pesawat yang berbentuk cakram. Versinya pun nggak cuma satu, tapi ada Haunebu 1, Haunebu 2, Haunebu 3, sampai Haunebu 4. Semakin tinggi nomornya, maka semakin besar juga ukuran dari pesawat ini. Tapi untuk ukurannya berapa kali berapa, terus pesawat ini dipersenjatai dengan apa, sama fungsi dari pesawat ini buat apa, itu nggak ada penjelasan yang resmi. Lalu menurut beberapa klaim, pesawat ini juga disebut sanggup terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan bisa melakukan manuver yang mustahil dilakukan oleh pesawat konvensional pada era 1940-an. Tapi pertanyaannya nih, gimana caranya pesawat berbentuk cakram kayak gini tuh bisa terbang? Mesin jenis apa yang bisa ngangkat? Terus kenapa bentuknya harus cakram gemoy kayak gini? Nah, dari sini nih cerita Haunebu mulai masuk ke ranah yang lebih misterius. Menurut berbagai teori yang beredar, Haunebu ini nggak menggunakan mesin pesawat biasa, bukan mesin piston, bukan mesin jet. Tapi pesawat ini ditenagai oleh teknologi anti-gravitasi yang dikenal dengan nama Frill. Bahkan, ada pula yang mengklaim bahwa sumber tenaga utama Haunebu berasal dari perangkat rahasia yang dikenal sebagai Die Glocke. Nah, ini penting kalian ketahui ya. Kita bahas dulu Frill. Apa itu Frill? Frill adalah sumber energi misterius yang dipercaya bisa menghasilkan tenaga yang unlimited, nyaris tanpa batas. Ada yang bilang Frill ini berasal dari ilmu pengetahuan kuno. Ada juga yang bilang ditemukan oleh para peneliti rahasia Jerman. Terus ada lagi yang bilang bahwa Frill ini adalah teknologi dari alien, teknologi makhluk luar angkasa. Sayangnya setelah ditelusurin, asal-usul Frill ternyata berasal dari novel fiksi tahun 1871 yang berjudul The Coming Race, karya Edward Bulwer Lytton. Di dalam novel tersebut, Frill adalah energi imajiner yang dimiliki oleh peradaban bawah tanah yang sangat maju. Nah, kalau udah dari novel fiksi mah, ya udah, dianggap mitos, bukan teknologi nyata yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sama kayak janji politik pas kampanye. Terus gimana dengan Die Glocke?
Digloka ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya, artinya itu adalah lonceng. Katanya ini adalah perangkat eksperimental yang sedang dikembangkan oleh ilmuwan Nazi menjelang Perang Dunia Kedua. Menurut cerita yang beredar, perangkat ini mampu menghasilkan efek fisika yang aneh, mulai dari memanipulasi gravitasi, medan energi misterius, hingga sebuah alat yang bisa menembus perjalanan waktu. Karena kemampuannya yang terdengar luar biasa itulah, sebagian teori konspirasi menyebut Digloke sebagai sumber tenaga yang digunakan oleh Haunebu. Cuman masalahnya itu hingga saat ini nggak ada satupun dokumen resmi yang membuktikan bahwa Digloke ini benar-benar menjadi sumber tenaga Haunebu, atau bahkan kedua proyek tersebut berhubungan satu sama lain itu nggak ada bukti yang valid. Jadi ya bisa dibilang Digloke ini nggak ada kaitannya sama sekali sama Haunebu. Terus selain Vril dan Digloke, ada teori lain yang menghubungkan Haunebu dengan organisasi misterius yang bernama Thule Society. Organisasi ini beneran ada, dan memiliki hubungan dengan lingkungan politik sayap kanan Jerman sebelum Nazi berkuasa. Tapi, sampai sekarang, nggak ada bukti yang kuat kalau nunjukin Thule Society pernah mengembangkan pesawat anti-gravitasi atau memiliki kaitan dengan Haunebu. Hubungan keduanya nggak lebih dari teori konspirasi yang berkembang setelah selesai Perang Dunia. Kemudian, ada lagi teori konspirasi besar pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Operation Paperclip. Yang pokoknya tuh, operasi ini adalah operasi Amerika Serikat merekrut banyak ilmuwan Jerman untuk kepentingan militer dan kebutuhan penelitian luar angkasa. Sama satu lagi, Operation High Jump, yaitu ekspedisi besar Amerika Serikat untuk latihan operasi cuaca, pemetaan, dan penelitian di Antarktika. Nah, kedua operasi ini disebut sebagai upaya untuk menemukan atau menguasai teknologi Haunebu. Tapi, sayangnya hingga saat ini, nggak ada dokumen resmi yang berhasil membuktikan hubungan tersebut. So, setelah mengetahui latar belakang Vril, Digloke, Thule Society, Operation Paperclip, dan High Jump, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting nih. Jadi, apakah proyek Haunebu itu nyata? Untuk saat ini jawabannya adalah tidak. Karena kurang memiliki banyak bukti yang bisa menguatkan keberadaan proyek ini. Para peneliti yang mencoba menelusuri keberadaan proyek ini dari museum, Bundesarchiv atau Arsip Federal Jerman, sampai meneliti buku sejarah teknologi Luftwaffe karya David Mihra dan Walter J. Boyne pun nggak pernah menyebut adanya proyek Haunebu. Bukti-bukti keberadaan proyek ini nggak pernah ditemukan secara meyakinkan. Sebagian ilustrasi dan dokumen yang beredar itu baru muncul beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya pada era 1960-an. Sekarang, bandingin sama proyek lain seperti ME262, HO229, roket V1, V2, atau proyek yang nggak ngotak sekalipun macam Sonnengewehr itu, meski diklaim sebagai proyek rahasia yang nggak kesampaian, tapi bukti resmi dokumennya tuh ada dan tetap tersebar luas ke publik. Nah, kenapa Haunebu nggak ada? Dari sini udah jelas dong kalau proyek Haunebu itu memang cuma sebatas spekulasi aja. Proyek ini aslinya nggak ada, cuman proyek mitos yang dibesar-besarkan agar membawa kalian untuk berpikir dengan imajinasi. Bisa dibilang sih, ini proyek tuh sama kayak proyek KV-6 punya Uni Soviet ya. Dikiranya asli, nggak taunya cuman prank. Oke, sekarang bagi yang nanya nih, Bang, gimana kalau Haunebu itu emang ada? Coba dong pakai andai-andai. Gimana mau andai-andai kalau proyek ini tuh nggak jelas fungsinya buat apa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Paling cuman ya andai-andai ngawur aja lah, nggak apa-apa lah. Kalau mengacu soal kecepatan dan manuvernya itu katanya tuh di atas rata-rata, udah pasti susah banget dikejar atau ditembak jatuh. Cuman yang kasihan itu ya pilot sama kru pesawat yang ada di dalam. Terus, selama kecepatan sama manuvernya itu tinggi, jadi mau dipakai jadi fighter, strike aircraft, atau bomber, udah pasti nggak ada masalah. Fleksibel lah. Kemudian, teknologi anti-gravitasi yang digunakan di Haunebu dipastikan akan merubah wajah transportasi di dunia ini. Mungkin ya saat ini kalian udah punya motor atau mobil terbang. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Apa kalian juga salah satu orang yang nggak percaya sama proyek Haunebu? Atau malah
kalian itu percaya Haunebu itu nyata? Coba deh tulis di kolom komentar, oke? 10 tambah 6 berapa? Oh, gampang deh. 10 tambah 6 itu kalau dijumlahin 17.